Kensa Gopi, seri 33, Resi Druoso Sang Pengelana. Terulang kembali, sampai beberapa hari Resi Druoso tidak muncul di Kaputren tempat Dewi Kunti bertempat tinggal. Dewi Kunti merasa sepi sepeninggal Kensa Gopi dan Dewi Mairah. Sedangkan Raden Basudewa juga belum kembali dari Widarbo. Raden Haryo Prabu Rukmo dan Raden Haryo Ugrasena sibuk dengan tugasnya masing-masing. Setelah lebih dari 2 pekan, Resi Druoso muncul di Kaputren. Dewi Kunti menyambutnya dengan senang hati. Resi Druoso pun juga demikian. Baru kali ini ada orang yang bisa membuat dirinya kerasan tinggal di satu tempat. Resi Druoso juga berminat untuk memperbaiki wataknya sendiri yang senang membuat kegaduhan. Ia ingin berguna bagi sesamanya, terutama bagi negeri Manduro melalui Dewi Kunti. Resi Druoso kembali menyampaikan piwulang-piwulang luhur. Tak ketinggalan ia menceritakan pengalamannya berpetualang di setiap negeri yang ia kunjungi. Seolah tak ada habisnya kisah petualangannya. Diceritakan pula kepergiannya selama 2 pekan terakhir. Ia mengunjungi negeri Hastinapura. Apakah Bopo bertemu dengan Raden Pandu Dewanoto? Dewi Kunti memotong cerita Resi Druoso. Aku tidak berjumpa nih. Apakah Nini sudah mengenalnya? Sudah, Bopo. Orangnya tampan, lebah manah, dan sopan santun, berkata Dewi Kunti. Dan ia pun berbudi luhur dan sakti Mondraguna. Resi Druoso menambahkan. Dewi Kunti ikut berbangga jika ada yang memuji Raden Pandu Dewanoto. Ia mempunyai 2 orang saudara lain ibu, yang sulung Raden Destrorasto, yang cacat mata, sedang yang bungsu Raden Yomo Widuro, yang cacat kaki. Lanjut Resi Druoso. Dewi Kunti kagum akan pengetahuan Resi Druoso tentang setiap negeri yang dikunjunginya. Aku tidak ke keraton, tapi aku mengunjungi teman lamaku, Ki Adiroto dan Nirodo. Ia sais kereta kerajaan Hastinapura. Ia banyak bercerita tentang kerajaan Hastinapura. Aku pun bersahabat pula dengan Prabu Kresna Dipoyono atau Bagawan Abiyasa. Imbuh Resi Druoso. Dewi Kunti banyak bertanya tentang negeri Hastinapura, negeri yang besar. Resi Druoso pun menjawab dengan senang hati. Sementara itu, di Widoro Kandang, Kensa Gopi diterima dengan senang hati oleh warga Kademangan dan perangkatnya. Dengan kehadirannya, Kademangan menjadi maju. Bendungan pun telah selesai dibangun. Ki Ontogopo pun bangga karenanya. Hartanya seolah tak ada habisnya. Namun demikian, ada yang kosong di hati Kensa Gopi. Sudah beberapa candera, Raden Basudewa tidak mengunjunginya. Bayi yang ada di kandungannya sudah mendekati saat kelahirannya. Di Widarbo, Raden Basudewa telah bersiap untuk kembali ke Manduro bersama dengan Dewi Mahindra dan Prabu Kurondopati serta bergodo prajurit Widarbo. Setelah beberapa waktu, Raden Basudewa berada di Widarbo. Raden Basudewa tidak merasa menyesal kehilangan Dewi Mairah, karena Dewi Maikah adiknya ini bisa membuatnya hanyut dalam buayan asmara. Menurut Raden Basudewa, Dewi Maikah yang juga disebut Dewi Mahindra ini
memiliki banyak kelebihan dari Dewi Maera. Sementara itu, siang itu, Resi Druoso telah datang kembali ke Kaputren. Dewi Kunti menyambutnya dengan gembira. Telah disajikan minuman kesukaannya, wedang jahe gula batu. Dilanjutkan lagi ceritanya tentang para dewa, Bopo, pinta Dewi Kunti. Baiklah, dengarkanlah. Resi Druoso menyanggupinya. Kali ini melanjutkan cerita tentang Kahyangan Junggring Saloko. Bersambung. Tauladan dari Resi Druoso yang telah meninggalkan kebiasaan yang tidak baik dan kembali ke jalan yang benar.